Salah satu faktor yang menunjang perkembangan suatu bangsa adalah kualitas pendidikan. Indonesia berada di posisi 108 dunia dengan skor 0,03 menurut International Student Assessment. Pendidikan yang ideal tidak hanya terpaku pada pencapaian akademik peserta didik, namun juga menekankan pada pembentukan karakter. Namun, ada saja kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam bidang pendidikan, baik yang dilakukan oleh tingkat terkecil yaitu pelajar, maupun oleh tingkat yang lebih tinggi seperti institusi pendidikan. Kecurangan yang terjadi pada tingkat yang lebih tinggi merupakan hasil akumulatif dari kecurangan-kecurangan yang terjadi di tingkat kecil dan tidak ditangani dengan baik. Menurut data Kemendikbud, terdapat 202 aduan kecurangan selama pelaksanaan ujian nasional 2019 tingkat SMA, SMK, MA berlangsung. Namun setelah diverifikasi, jumlahnya menjadi 126 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kecurangan akademik di institusi pendidikan masih marak terjadi. Pendidikan seharusnya dimaksudkan bukan hanya sebagai alat pemenuhan kebutuhan hidup semata atau alat kontrol sosial, tapi lebih dari itu. Institusi-institusi pendidikan di Indonesia telah membuktikan kerja-kerja kemanusiaan tersebut, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, meskipun tidak bisa dipungkiri masih terdapat kekurangan dalam beberapa aspek. Apakah kecurangan yang tak tertangani ini akan terus berjalan? Apakah kita tidak akan pernah mencapai pendidikan yang sesungguhnya? Apakah ada jalan keluar dari permasalahan ini? Jawabannya ada, yaitu ALAS, Anti-Lying Answer Sheet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kiberli Ramaputra Syafiq Fellowship Taurus Agama. Dan saya Muhammad Haikal Ikram. Kami dari SMA Al-Azhar Mandiri Palu, finalis LKTN IDEA 2022, subtema 1. Pendidikan harus mampu mengarahkan manusia untuk mengenal jati dirinya sendiri dan menjadikannya pribadi cerdas yang syarat nilai dan moral. Dan karenanya, kecurangan harus dihapuskan demi mewujudkan hal itu. Oleh karenanya, kami sebagai peneliti terdorong untuk mengembangkan sebuah metode inovatif penekan kasus kecurangan akademik di kalangan siswa, yaitu ALAS, Anti-Lying Answer Sheet, metode edukasi dampak menyontek sebagai penekan kasus kecurangan dalam pembelajaran. Untuk mengetahui seberapa efektif ALAS, maka kami melakukan penelitian dengan metode campuran dengan pendekatan eksperimen yang termuat dalam 4 metode ALAS. Tahap 1. Pada tahap ini dilaksanakan pretest dan posttest kepada sampel kelas yang telah ditentukan, yakni kelas PUD SMA Al-Azhar Mandiri Palu. Pada pretest, siswa-siswi akan diberikan tes tertulis oleh guru pengampu MTK wajib dan diawasi melalui Google Meet. Kemudian pada tahap posttest, siswa-siswi akan kembali diberikan ujian tertulis. Namun pada kali ini akan diberikan 2 lembar jawaban yang berbeda, yaitu lembar jawaban biasa dan lembar jawaban ALAS yang memperbolehkan menyontek untuk penggunanya. Pada posttest ini, siswa dihadapkan pada 2 pilihan, yaitu untuk mengerjakan tes dengan atau tanpa menyontek. Pemberian ALAS pada tahap ini ditujukan untuk mengecoh siswa dengan kehadiran sebuah media pemberi kesempatan menyontek secara legal yang dapat menurunkan fokus dan niat belajar siswa. Tahap 2. Guru matematika wajib akan memberikan tes lisan melalui Google Meet. Tes ini digunakan untuk mengetahui pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya. Sebenarnya, tahap ini merupakan pengecoh bagi para siswa-siswi yang terbuai untuk menggunakan ALAS dan menyontek pada tahap tes tertulis yang pertama. Jadi di tahap ini tanpa menggunakan ALAS. Tahap 3. Pada tahap ini, guru MTK wajib akan memberitahukan kepada siswa-siswi mengenai maksud dan alasan diberikannya 2 jenis lembar ujian pada tahapan sebelumnya dan diberikan penguatan mengenai dampak menyontek yang telah mereka rasakan pada saat ujian. Tahap 4. Pengujian efektivitas. Di tahap ini, siswa-siswi pada kelas dengan perlakuan dan kelas tanpa perlakuan diberikan angket. Angket tersebut bertujuan untuk menguji efektivitas ALAS yang telah dilakukan. Data yang diperoleh dari angket selanjutnya akan dianalisis pada tahap analisis data. Kemudian, untuk memperkuat hasil yang kami dapati, kami juga menggunakan metode wawancara dengan sampling berupa 4 siswa, yakni pengguna ALAS nilai tertinggi, pengguna ALAS nilai terendah, pengguna lembar jawaban biasa nilai tertinggi, dan juga pengguna lembar jawaban biasa nilai terendah. Perbandingan hasil ujian pretest dan posttest selanjutnya dianalisis menggunakan paid sample t-test dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik. Diperoleh nilai T hitung sebesar 6,011 dan nilai T tabel untuk signifikansi 0,05 adalah 1,6938, sehingga nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel, yang menunjukkan adanya signifikansi yang lebih besar pada hasil ujian tanpa menggunakan ALAS daripada ujian dengan menggunakan ALAS.
Kemudian berlanjut kepada hasil dan analisis skala Gatman. Pada angket skala Gatman yang dibagikan kepada kelas dengan perlakuan alas yakni kelas 10D, didapati hasil interpretasi nilai sebesar 95,55%. Hal ini dapat diartikan bahwa pengujian efektivitas alas mendekati sesuai dengan hipotesis bahwa metode alas merupakan metode edukasi dampak menyontek yang efektif dalam menekan kasus kecurangan dalam pembelajaran. Berdasarkan penghitungan menggunakan skala Gatman pada tahap 4 alas kelas tanpa perlakuan mendekati sesuai, yaitu 76,847/100. Dengan hipotesis bahwa kelas tanpa perlakuan belum teredukasi akan dapat menyontek, sehingga menaikkan keinginan untuk menyontek secara legal dan penggunaan alas. Berdasarkan penjelasan angket skala Gatman sebelumnya, dapat ditarik pula kesimpulan lain, yakni tanda positif untuk menggunakan alas dan menyontek legal pada kelas tanpa perlakuan lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang telah menerima perlakuan metode alas. Hal ini sejalan dengan hipotesis bahwa kelas tanpa perlakuan alas masih belum mendapat penguatan akan dampak menyontek, sehingga tingkat keinginan untuk menggunakan alas dan menyontek legal pada kelas tanpa perlakuan itu cukup tinggi. Berbanding terbalik dengan kelas yang telah menerima perlakuan metode alas, karena telah menerima penguatan akan dampak menyontek, mereka secara sepenuhnya menolak untuk menggunakan alas dan kecurangan legal, serta lebih memilih untuk menggunakan kemampuan diri sendiri pada ujian-ujian berikutnya. Hal ini sekali lagi menjelaskan bahwa alas efektif dalam menekan kasus kecurangan dalam pembelajaran serta mengedukasi dampak menyontek, di mana ada atau tidaknya alas sangat berpengaruh pada pengetahuan akan dampak menyontek pada diri siswa-siswi yang dapat menanamkan mentalitas anti menyontek pada diri siswa-siswi. Tahap wawancara, hasilnya akan ditampilkan di sini. Hasil wawancara dari 4 orang siswa di kelas ini dapat menggambarkan perilaku mereka saat menggunakan alas, di mana pada akhirnya para siswa-siswi memilih untuk tidak menyontek walaupun diberikan kesempatan menggunakan alas. Berdasarkan hal tersebut, maka alas terbukti efektif untuk menekan kasus kecurangan dalam pembelajaran. Maka berdasarkan semua parameter yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik sebuah kesimpulan secara keseluruhan bahwa alas anti-lying answer sheet, metode edukasi dampak menyontek inovatif yang membawa siswa secara langsung ke dalam pelaksanaan menyontek legalnya efektif dalam membentuk karakter anti menyontek pada segala kondisi di diri siswa, serta mampu menekan kasus kecurangan dalam pembelajaran demi mewujudkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta mewujudkan generasi emas 2045. Katakan tidak untuk menyontek.